warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita. Di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sedikit dicabut nikmat kesehatan. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka diberikan kesabaran dalam menjalani ujian tersebut dan diberikan kesembuhan segera dan dijadikan ujian tersebut menjadi pengangkat derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan yaumal qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Yang artinya kata Rasul SAW, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. La yazlimuhu, maka dia tidak boleh menzoliminya. Wa la yuslimuhu, dan juga tidak boleh membiarkan saudaranya dizolimi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Rasulullah, siapa yang membantu saudaranya maka Allah pasti akan membantunya. Dan siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia ini maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Dan siapa yang menutupi kekurangan-kekurangan atau aib-aib saudaranya di dunia maka Allah akan tutupi kekurangannya atau aibnya nanti di hari kiamat. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, hadis yang ringkas ini memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran berkaitan bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita, terkhusus sesama kaum muslimin. Yang pertama kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Rasulullah mengingatkan kita sesama kaum muslimin kita adalah bersaudara. Allah juga menguatkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, persaudaraan seagama itu lebih kuat dibanding persaudaraan satu nasab. Karena persaudaraan satu agama tidak putus, tidak lepas meskipun kita berbeda suku, berbeda kakek, berbeda bangsa. Tetapi persaudaraan satu nasab itu bisa putus karena perbedaan agama. Maka konsekuensi kalau kita saudara sesama kaum muslimin, sesama Islam, kata Rasulullah, la yazlimuhu. Jangan kalian menzolimi saudara kalian. Tidak boleh kita menzolimi saudara kita. Siapapun dia. Apalagi ketika statusnya sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita zolimi, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Apalagi terkadang ketika kita berada di posisi atas sebagai pimpinan contohnya, atau kita berada di posisi senior umpamanya, sehingga punya peluang untuk menzolimi juniornya. Tidak boleh ini. Kata Rasulullah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman atau kejahatan yang kita lakukan terhadap saudara kita itu merupakan beban nanti yang akan ditanggung oleh pelakunya pada hari kiamat. Selanjutnya kata Rasulullah, wala yuslimuhu. Dan juga tidak boleh membiarkan saudaranya dizolimi. Ketika kita melihat ada saudara kita yang dizolimi, kita tidak boleh diam. Kita harus mencegah orang yang menzoliminya. Jangan sampai kita mengatakan saya tidak mukul dia, dia yang mukul. Saya tidak mukul si fulan, si A yang mukul si fulan. Tapi kita diam, enggak boleh. Kita tahu saudara kita dizolimi, ketika kita mampu kita harus cegah orang yang melakukan kezoliman tersebut.
Ketika kita lihat ada teman kita, saudara kita dipukul oleh orang lain, maka kita tidak boleh diam, kita harus cegah, harus larang. Kalau kita tidak mampu, kita harus minta kepada pihak yang mampu untuk melarang atau memberikan hukuman kepada orang yang menzoliminya. Jadi tidak boleh, yang penting saya tidak mukul dia, tapi kita diam ketika saudara kita dizolimi, tidak boleh. Ini diantara prinsip-prinsip yang perlu kita pegang ketika kita berkomunikasi dengan sesama kaum muslimin, dimanapun kita berada. Di rumah sakit ini contohnya, ketika kita satu ruangan, kita jaga prinsip-prinsip tersebut. Ketika kita sedang antri di tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum, termasuk dengan saudara-saudara kita yang lain yang di luar. Termasuk kita sekarang ini sedang diberitakan dengan kedatangan saudara-saudara kita dari Rohingya. Selama mereka Islam, mereka saudara kita. Ketika mereka saudara, kita punya kewajiban untuk membantu mereka. Dan tidak boleh membiarkan mereka dizolimi oleh siapapun. Tidak boleh menzolimi. Mereka muslim, apalagi mereka tamu, apalagi di antara mereka ada anak-anak kecil, ada para wanita. Coba kita bayangkan kalau kita berada pada posisi mereka. Kita bayangkan kalau kita seorang suami, istri kita tidak makan. Kita berada pada posisi orang tua, anak kita sedang sakit. Bagaimana kalau anak kita sedang sakit, anak kita butuh makanan? Apakah kita rela? Orang-orang membiarkannya. Bahkan sebagian orang tua kadang-kadang marah sama perawat, marah sama dokter, karena kadang-kadang mungkin menurut dia ada penanganan yang salah. Nah begitu juga posisi saudara kita sekarang yang di Rohingya atau di tempat yang lain. Tidak boleh kita menzoliminya dan tidak boleh membiarkan mereka dizolimi. Kita tidak setuju dengan siapapun yang melakukan kezoliman atas nama agama, mereka saudara kita. Tidak peduli mau bangsa apa, mau suku apa, selama dia Islam, Anda saudara saya. Saya punya kewajiban untuk membantu Anda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, bantu saudara kalian meskipun hanya memberikan sebutir buah kurma. Sebutir buah kurma apa artinya? Sangat murah, tetapi jangan sepelekan itu. Berikan bantuan meskipun seteguk air, karena kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kita sudah tidak membantu, justru menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, mencaci. Atau ada sebagian orang yang sengaja memfoto, merekam video-video sisi-sisi negatif saudaranya. Ini tidak benar, tidak baik. Yang apa yang terjadi? Sehingga orang-orang yang awalnya mau membantu, akhirnya karena video-video yang disebarkan tersebut mengatakan, udahlah mereka tidak perlu dibantu. Sudahlah dia tidak membantu, akhirnya apa yang dia lakukan? Mencegah orang untuk membantu. Ini musibah di atas musibah. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Kita sekarang dalam kondisi nyaman, Masya Allah. Kita kondisi punya makanan, kita kondisi punya tempat tinggal. Kata Allah, kalau kamu lagi dalam kondisi lapang, ingat sama Allah, bantu saudaramu. Ya'rifka fi syiddah. Supaya nanti ketika Anda dalam masa sulit, Allah bukakan hati manusia membantu kita. Hidup ini kata orang seperti roda berputar. Sekarang kita punya makanan, belum tentu tahun depan, 5 tahun ke depan. Sekarang kita punya makanan, belum tentu setelah kita meninggal, anak kita mungkin saja merasakan kemiskinan. Kita jangan lupa, kondisi baik kita sekarang ini, salah satunya bisa saja dipengaruhi oleh apa? Sikap baik orang tua kita, sikap baik kakek kita dulu. Maka Allah berikan kita kondisi yang baik sekarang ini. Maka jangan sampai sikap jelek kita sama saudara kita itu menimbulkan sikap jelek orang kepada kita atau kepada keturunan kita. Ta'aruf ilallahi fir raqa. Ketika kamu senang, ketika kamu punya makanan, ketika kamu punya kelebihan, bantu saudaramu. Ketika kamu nanti sakit, ketika kamu jatuh miskin, ketika kamu masa sulit,
Allah bukakan hati manusia untuk membantumu, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kata Rasulullah, jangan zolimi saudara kita, dan jangan juga membiarkan saudara kita dizolimi. Siapapun yang menzolimi sesama kaum muslimin, maka kita tidak membenarkannya. Kita ingatkan, jangan lakukan kezoliman. Karena kezoliman itu kalau tidak selesai di dunia, Allah nanti yang akan menyelesaikannya di pengadilan yang paling adil di akhirat. Dan tidak akan ada yang lewat di pengadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kata Allah, kata Rasul SAW, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang suka membantu saudaranya, maka pasti Allah akan membantunya. Tidak ada kita yang tidak butuh bantuan Allah. Semua kita butuh bantuan Allah. Yang sekarang sedang sakit, sangat butuh bantuan Allah supaya disembuhkan penyakitnya. Sangat butuh bantuan Allah supaya dimudahkan urusannya. Yang kita sekarang sedang ikut ujian atau sedang membutuhkan sesuatu, kita sangat butuh bantuan Allah. Dan salah satu cara agar Allah membantu kita, mari kita banyak bantu saudara kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Meskipun dengan seteguk air, meskipun dengan informasi, meskipun kalaupun tidak mampu, kata Rasulullah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Minimal kalau kita tidak bisa bantu, ajak orang lain untuk membantu saudara kita. Kalau tidak juga bisa, minimal diam mulut kita. Jangan justru membuat informasi-informasi yang terkadang adalah informasi-informasi yang tidak benar. Dan juga kadang-kadang saudara kita tidak bisa samakan dengan kehidupan kita. Sebagian kita Masya Allah hidup dalam kondisi nyaman, orang tuanya berada, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan dengan baik, bisa menyelesaikan S2, bahkan S3, bahkan bisa menyelesaikan postdoktoral. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka hidup dalam kondisi tertindas. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses ilmu-ilmu Islam. Maka tidak heran orang-orang seperti ini timbul terkadang sikap-sikap yang tidak baik. Maka sikap kita kepada kesalahan-kesalahan saudara kita sesama muslim jangan seperti hakim. Bagaimana hakim? Hakim itu posisinya memutuskan salah benar. Kamu mencuri, betul ada buktinya, penjara atau potong tangan. Ini sikap hakim. Kita tidak diminta seperti itu untuk terhadap saudara kita atau kesalahan-kesalahan saudara kita. Tapi kita diminta untuk bersikap sama seperti dokter. Bagaimana sikap dokter? Dokter itu menghadapi pasien yang sakit. Ketika tahu ada pasiennya yang sakit, dia tidak akan mengatakan bapak ini tidak baik, bapak ini bermasalah. Tapi dia akan jelaskan dengan baik bahwa pasiennya sedang dalam kondisi sakit. Selanjutnya dia berikan obat yang tepat. Dan dia motivasi pasiennya untuk mengkonsumsi obat tersebut agar penyakitnya hilang. Ini sikap yang sebenarnya harus kita miliki. Bagaimana kita bisa menjadi dokter bagi diri kita dan dokter bagi saudara-saudara kita. Termasuk untuk saudara kita Rohingya atau saudara-saudara kita yang lain. Apalagi bagi mereka yang memang terkadang hidup di dalam kondisi yang sangat terbatas, kondisi yang berbeda dengan nikmat yang kita rasakan. Kesalahan kita tidak membenarkan kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan itu sebuah kesalahan, perlu diingatkan. Tapi cara mengingatkannya, cara memperbaikinya, jangan sampai seperti hakim hitam putih. Tetapi hendaklah seperti dokter, mengingatkan tentang kesalahan dan selanjutnya mencari solusi, mencari obat agar kesalahan-kesalahan itu diperbaiki. Kesalahan-kesalahan itu dihilangkan, bukan menyamaratakan seluruh orang. Apalagi jumlahnya sudah banyak, ratusan, apalagi mungkin sampai 1000. Itu sudah hal satu yang lumrah kalau ada hal-hal yang tidak baik. Seorang orang tua yang punya anak 3, tidak semuanya baik itu. Ada di antara salah satu yang kadang-kadang punya timbul-timbul yang sikap tidak baik. Apakah orang tua ketika ada anaknya yang kurang baik salah satunya, yang kebaikannya tidak sama seperti yang 2 orang, dia mengeluarkan anaknya dan mengatakan anak ini tidak baik? Tidak. Orang tua yang baik akan mencari solusi. Bagaimana sikap yang tidak baik dari anaknya itu terobatin. Bukan malah memposting keluar, ini anak tidak baik, tidak perlu dibantu dan seterusnya. Begitu juga seorang muslim. Dia tahu kekurangan-kekurangan saudaranya, dia tidak posting kejelekan-kejelekan saudaranya. Tapi dia berpikir bagaimana cari solusi. Mengajak pihak-pihak terkait
untuk memberikan solusi-solusi terbaik. Bekerja bersama lembaga-lembaga resmi untuk memberikan bantuan-bantuan. Tentunya kita diminta untuk memberikan bantuan dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum. Dan kita juga tidak sepakat kalau ada aksi-aksi yang dilakukan di luar koridor hukum. Di dalam koridor hukum kita berbuat ya sesuai dengan aturan yang dibenarkan untuk membantu saudara kita. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang suka bantu saudaranya, kata Rasul SAW, maka Allah pasti akan membantunya. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia ini, nanti Allah akan ringankan bebannya di hari kiamat. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, hari kiamat itu adalah hari yang cukup berat. Bagaimana beratnya? Para malaikat tidak berani berbicara. Para rasul tidak berani berbicara karena dahsyatnya hari kiamat. Takutnya mereka sama Allah. Siapa kita dibanding para malaikat? Siapa kita dibanding para nabi? Kita tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Para malaikat, para rasul takut ketika hari kiamat. Kita lebih takut lagi. Karena kita lebih banyak kesalahan-kesalahan kita. Kita sangat butuh untuk diberikan kemudahan pada hari kiamat tersebut. Tapi Allah berikan kita solusi. Bagaimana caranya? Mudahkan urusan-urusan saudara kita dalam kebaikan. Saudara kita yang butuh makanan, ayo bantu, berikan dia makanan sesuai dengan kemampuan kita. Yang dia butuh minuman, yang dia butuh informasi, yang dia butuh perlindungan, berikan dia perlindungan. Selama itu adalah dalam koridor-koridor kebaikan. Apa yang kita dapat? Insya Allah akan berikan kita kemudahan pada hari kiamat. Kita sangat membutuhkan bantuan Allah nanti pada hari kiamat. Bisa saja sekarang kita merasakan begitu nyaman, begitu enak, belum tentu pada hari kiamat. Maka mari siapa yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan pada hari kiamat, maka mari kita mudahkan urusan-urusan saudara kita dalam batasan-batasan kebaikan. Selanjutnya kata Rasul SAW, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan-kekurangan saudaranya, ketika ada kesalahan-kesalahan saudara kita, tidak langsung diposting, tidak langsung di-share. Apalagi ketika sharean itu menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Saat sekarang ini, sebagian masyarakat terprovokasi oleh video-video yang menampilkan sisi-sisi negatif. Akhirnya, sebagian warga Aceh yang dulu begitu proaktif membantu saudara-saudaranya, sekarang terprovokasi sebagian, mengatakan apa mereka seperti ini, mereka seperti itu. Gara-gara sebagian video-video yang ditebarkan, yang itu menggambarkan sisi-sisi negatif. Sepantasnya apa yang dia lakukan, hendaknya dia bersikap seperti dokter. Perbaiki itu. Sisi-sisi negatif mereka, silahkan diberikan kepada pihak-pihak yang bisa memberikan solusi. Bukan kepada seluruh masyarakat. Karena tidak semua informasi perlu kita share. Ada informasi-informasi ketika dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak memiliki kebijakan-kebijakan, justru mendatangkan hal-hal yang negatif. Tapi ketika informasi-informasi itu di-share kepada orang-orang yang punya kebijakan, yang punya solusi, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan solusi. Ini beberapa pesan dari Rasul SAW berkaitan kita dengan bermuamalah, berinteraksi dengan saudara kita secara khusus terhadap sesama kaum muslimin, siapapun dia dan dimanapun dia, apapun bangsanya. Ketika kita terapkan ini, maka insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga akan mendatangkan kemudahan-kemudahan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati-hati, jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang senantiasa berusaha untuk memudahkan dan membantu saudara-saudara kita dalam kebaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.